んだ転生。Nungguin ya. Halo, perkenalkan, nama saya Jerry Pandu. Jadi saya di sini akan memaparkan materi dari kami kelompok 4 yang diminta Bapak kemarin dengan judul Etika Kepemimpinan Pemerintahan. Nah, apa itu etika kepemimpinan pemerintahan? Seperti yang ada di atas ini, etika kepemimpinan istilah berasal dari Yunani kuno. Dalam bentuk tunggal berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, akhlak, watak, perasaan, dan sikap cara berpikir. Etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar, apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu, memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi diri pribadi. Etika adalah berlaku bersifat standar, normatif, berupa nilai-nilai norma hal-hal yang baik. Etika fungsinya yakni adalah sebagai penuntun agar orang itu mempunyai moral dan akhlak. Nah, karakter pemimpinan beretika adalah menjadi faktor penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. Seperti di negara kita Indonesia ini, tentunya banyak pemerintahan yang pintar, kaya, tapi tidak beretika. Ya, seperti negara di Konoha ini. Nah, di sini ada 5 prinsip kepemimpinan beretika, yakni adil, terbuka, bertanggung jawab, efisien, tidak ada kepentingan individu. Karakter kepemimpinan menurut 2 ahli yang ditulis di atas ini, etika menjadi faktor penentu keberhasilan sesuatu kepemimpinan. Dalam organisasi kepemimpinan yang dapat dinilai baik, apalagi fungsi kepemimpinan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip beretika sesuai dengan nilai-nilai yang dapat dianut di organisasi, kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja dalam organisasi lebih nyaman, produktif, lebih tinggi, dan menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi. Dalam konteks organisasi publik atau pemerintah, kepemimpinan yang beretika bersinggung dengan hal ini. Konsolidasi seseorang pemimpin dapat menjalankan tugas dalam rambu-rambu moral untuk kepentingan layanan publik. Ada 5 prinsip kepemimpinan beretika, yakni adil, terbuka, tanggung jawab, efisien, tidak ada kepentingan di dalam individu. Perkembangan etika kepemimpinan di Indonesia terus mengalami dinamika. Masyarakat juga dapat mencari mode kepemimpinan yang dianggap baik, peduli, maju, dan produktif. Pilihan ini sendiri dapat ditemukan di instansi pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Sosok pemimpin tentunya diidolakan dan dianggap beretika. Arti penting kepemimpinan yang beretika. Pentingnya kepemimpinan yang beretika sangat berpengaruh terhadap
komitmen terhadap masyarakat, baik komitmen aplikatif, komitmen normatif, dan komitmen konsultan. Hal ini serupa ditunjuk oleh Hasan yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja kepemimpinan keberhasilan suatu organisasi. Dapat ditentukan faktor eksternal dan internal. Tenaga kerjaan merupakan faktor yang penting bagi keberlangsungan organisasi karena manusia merupakan penggerak bagi sumber daya organisasi. Kepemimpinan etisnya tidak hanya membentuk tim yang memiliki karakter yang kuat, tetapi menciptakan praktis bisnis yang beretika. Selanjutnya, reputasi perusahaan juga membuat meningkatkan kepemimpinan seperti ini yang dikagumi orang-orang dengan kualitas terbaik dan menarik minat mereka untuk bergabung. Nah, ada 5 prinsip etika pemerintahan yang ada di atas ini, bisa kawan-kawan bacakan. Yang saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, integritas. Apa sih integritas itu? Kapanpun ada tekanan besar untuk melakukan yang benar dan tidak. Prinsip kepemimpinan yang beretika akan menjadi pedoman pemimpin dan karyawan. Hanya perlu menunjukkan keberanian dan integritas. Pribadi ini melakukan apa yang benar. Oleh karena itu, etika seseorang pemimpin harus tegak dan hormat. Ini akan diperjuangkan dalam memutuskan apa yang dianggap benar atau tidak, sehingga hal ini yang akan melahirkan integritas bekerja dan berpotensi. Yang kedua, loyalitas. Apa loyalitas itu? Untuk mendapatkan kepercayaan, dibutuhkan loyalitas. Untuk mendapatkannya memang memerlukan adanya persahabatan. Hubungan persahabatan sangat diperlukan di masa-masa sulit. Loyalitas akan diperoleh dengan dukungan dan dedikasi tugas yang ada. Yang ketiga, kejujuran. Setiap orang harus menjaga sikap jujurnya ketika menghadapi rutinitas pekerjaan. Mereka juga harus jujur dan tidak menipu, menyesatkan informasi kepada orang lain seperti hoax. Keempat, menghormati dan peduli. Ini adalah bentuk pemimpin yang tidak boleh salah menggunakan kekuatannya. Dengan demikian, etika bisnis menghalangi untuk mencoba dan tidak melakukan sesuatu demi mendapatkan keuntungan apapun itu. Selain itu, pemimpin tidak boleh memanfaatkan setiap kesalahan orang lain. Mereka harus toleran, berpikir terbuka, maupun mengakui kesalahan mereka sendiri. Pemimpin juga harus mengubah keyakinan dan posisinya berdasarkan situasi. Jadi itulah arti prinsip-prinsip etika pemerintahan. Yang terakhir, materi ini adalah pengelola kekuasaan pemerintah yang terbentuk dalam 3 aktor seperti di atas ini. Yang pertama, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu atau biasanya eksekutif ini dipegang oleh lembaga, contohnya seperti presiden, wakil presiden, dan menteri. Lembaga legislatif ini suatu lembaga eksekutor yang melaksanakan undang-undang dalam kehidupan sehari-hari. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan.
dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia menerapkan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuannya adalah agar kekuasaan eksekutif tidak menumpuk di pusat, sehingga demokrasi yang dapat lebih dirasakan pada level masyarakat dan daerah yang paling bawah. Dan yang kedua, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang melalui wakilnya yang duduk sebagai lembaga MK, MA. Lembaga ini berperan sebagai alat pengendali sosial. Pelaksanaan dilakukan terhadap lembaga kekuasaan eksekutif. Lembaga ini mempunyai wewenang untuk menegur, menasihati, atau memberi saran-saran kepada pemerintah. Dalam kaitan pelaksanaan GPHN dan undang-undang hasil produk lembaga legislatif, lembaga yudikatif ini bersifat independen, artinya kekuasaannya tidak dibatasi baik oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif, tetapi dibatasi oleh Pancasila UUD 1945. Dan yang terakhir, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang seperti yang ada di Indonesia ini, DPR, MPR adalah lembaga legislator atau membuat undang-undang. Anggota-anggota dianggap mewakili rakyat. Oleh karena itu, lembaga ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau dikenal sebagai parlemen. Tapi lembaga legislatif ini kadang-kadang bukannya yang mewakili masyarakat, tapi malah mewakili individu atau partai mereka mungkin. Ya, kalian tahu lah gimana sih kejamnya mereka legislatif itu. Saran saya sih, kalau bisa hapus aja dana pensiun mereka DPR MPR ini. Ngapain sih? Emang mereka apa aja jasa mereka? Orang mereka, kata Agus Dur aja, mereka itu hanya menghabiskan uang APBN aja. Ya fungsi mereka nggak ada. Ngapain sih? Sekian dari saya, Jere Pando, Fakultas FISIP Ilmu Pemerintahan UPR, dengan NIM 21 30 30 70 31 63. Sekian video saya. Mungkin ini baru perdana video saya. Maklumilah, public speakingnya mungkin baru di bawah rendah, oleh sambil belajar juga. Ya, next, sampai jumpa di tugas berikutnya. Salam sehat.